Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Titus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam perenungan kita hari ini kita kembali melanjutkan renungan semalam. Bagaimana seharusnya orang percaya itu menjadi teladan yang baik. Dan hari ini akan menjadi tema firman Tuhan bagi kita melanjutkan perenungan semalam, yaitu sikap hidup orang percaya. Sekali lagi saya katakan, sikap hidup orang percaya. Di dalam pasal 3 ini ada pesan-pesan penutup yang disampaikan oleh Paulus melalui Titus kepada orang percaya, mengingatkan supaya orang percaya yang dulunya hidupnya dalam kegelapan dan telah berada dalam terang Kristus harus berubah daripada kegelapan itu dan memancarkan terang. Jikalau kita Bapak Ibu membaca yang ketiga dikatakan, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Kembali diingatkan bagaimana kehidupan kita sebelum mengenal Kristus. Kita memiliki sikap hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah, yaitu kita tidak taat, kita hidup dalam kejahilan, kita hidup dalam kesesatan, bahkan menjadi hamba dalam berbagai nafsu dan keinginan hidup yang membuat kita jatuh dalam kejahatan, kedengkian, dan keji, bahkan saling membenci satu sama lain. Namun hari ini firman Tuhan mau mengajak kita, Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, orang yang telah dibenarkan oleh Kristus. Jikalau kita membaca yang keempat dikatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan kepada kita
oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita yang dahulunya hidup dalam kegelapan, hari ini diingatkan kembali bahwa kita mengalami pembaharuan itu, pemandian itu di dalam Roh Kudus, di dalam penyucian yang daripada darah Kristus yang mahal, yang telah tercurah di kayu salib, membuat kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Karena kita dahulu hidup dalam kejahatan, hidup dalam pemberontakan. Namun karena rahmat-Nya yang begitu besar, anugerah Allah yang luar biasa dinyatakan dalam hidup kita, kita boleh diperbaharui. Oleh karena itu firman Tuhan hari yang kita pelajari mengingatkan kita Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki sikap hidup yang benar, sikap hidup yang baik di hadapan Kristus. Seperti apa firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita? Kita yang pertama adalah sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki ketaatan yang luar biasa. Jikalau kita membaca yang pertama, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Bapak Ibu, kita tinggal di tengah-tengah bangsa negara Indonesia. Sering kita melihat, baik itu melalui televisi, dalam handphone kita, koran-koran, bahkan spanduk-spanduk, ada banyak perkataan, ada banyak penolakan yang boleh dilakukan kepada pemerintah. Dan itu bukanlah suatu hal yang buruk, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika pemerintah boleh menyimpang, maka kita berhak untuk menyuarakan itu sehingga kebenaran ditegakkan. Namun sebagai warga negara yang baik, kita harus taat kepada pemerintah selagi kita berada di dunia ini. Inilah firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki ketaatan dimanapun kita berada. Terutama kita taat kepada pemerintah kita, orang yang berkuasa, yaitu untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik, bukan pekerjaan yang buruk. Itulah yang harus dimiliki oleh orang percaya. Bapak Ibu sayang terkasih, kita telah lepas dari kegelapan dan kita hidup dalam terang. Dan kita boleh melihat mana yang benar, mana yang salah. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita harus memiliki ketaatan sehingga kita boleh melakukan pekerjaan yang baik. Ketika kita melihat itu baik, kita akan taat untuk melakukannya. Dan ketika kita melihat itu tidak baik, kita pun taat untuk boleh memperbaiki yang tidak baik itu, sehingga semakin baik di hadapan Allah. Ini yang diinginkan firman Tuhan hari ini kita lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama, taat. Dan yang kedua dikatakan, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Yang kedua adalah memiliki sikap yang lemah lembut. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak memiliki sikap lemah lembut? Kelemah lembutan akan membuat kita sabar untuk melakukan taat dalam berbuat hal yang baik. Jikalau emosi yang menguasai kehidupan kita, maka ketaatan itu akan hancur karena kita tidak bisa menguasai kehidupan kita. Sehingga dikatakan dalam buah roh bahwa penguasaan diri adalah hal yang terakhir yang harus kita miliki sehingga semua itu boleh kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sayang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memiliki sikap yang baik sebagai orang percaya. Yang pertama, taat untuk melakukan dan memiliki sikap yang lemah lembut. Dan ini akan memancarkan kasih Kristus lewat kehidupan kita dimanapun kita berada. Dikatakan yang ketujuh, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bapak Ibu, saya sering berkata bahkan mendengar dari sejak kecil bagaimana seorang penjual minuman cendol berbentuk es. Cendol ini ada yang panas, ada yang dingin Bapak Ibu ya. Tapi kebanyakan orang menjual dingin. Hari ini dia berpikir, saya akan menyediakan sebanyak-banyaknya cendol karena besok di kampung sana ada pesta. Dia berpikir besok akan panas dan pembeli akan banyak.
namun apa yang dia harapkan tidak terjadi sesuai dengan yang dia harapkan. Karena apa Bapak Ibu? Harapannya tidak dilandaskan di dalam Kristus. Sehingga Bapak Ibu, apa yang kita harapkan hari ini boleh dapat terjadi. Mari kita melandaskan pengharapan kita dalam Kristus. Lewat kita yang mau taat, bahkan memiliki hati yang lemah lembut, melakukan kehendak Allah, maka Allah akan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan ayat ke-7 dikatakan, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ini yang kita rindukan Bapak Ibu, mendapatkan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mari sebagai orang yang telah ditebus, yang telah menerima anugerah Tuhan, mari kita bersikap, memiliki sikap hidup sebagai orang percaya, yaitu yang mau taat melakukan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami hari ini sebagai orang percaya, agar kami sungguh-sungguh berbuah, memiliki sikap hidup sebagai orang percaya yang mau terus melakukan kehendak Allah, sehingga kami boleh memperoleh apa yang boleh kami rindukan, harapkan sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.